Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Anggraini dengan NIM 2249761 PN 17820. Di sini saya akan membahas materi terkait chlorella. Apa itu chlorella? Jadi, chlorella ini merupakan alga hijau bersel tunggal, tidak bergerak, berbentuk bulat atau elips, dan sel-selnya ini biasanya berdiameter kurang lebih 2-12 mikrometer. Tapi ukurannya itu bisa bervariasi ya. Jadi, seperti di gambar ini, dengan diameter 2-12 mikrometer dalam satu populasi. Nah, untuk sel-selnya sendiri itu soliter atau dalam kelompok yang tidak teratur. Kloroplasnya parietal atau berada di sepanjang sisi-sisi dinding sel, sehingga tidak berada di tengah, berbentuk cawan atau seperti piring, dan terkadang mengandung pirenoid. Nah, untuk klasifikasi dari Chlorella sendiri, dia masuk ke dalam filum Chlorophyta, kemudian kelas Chlorophyceae, ordo Chlorococales, famili Oocystaceae, genus Chlorella, dan spesies Chlorella sp. Nah, chlorella ini merupakan mikroalga hijau uniseluler yang hidup di lingkungan perairan, baik di air tawar maupun air laut. Jadi, sepanjang perairan tersebut memiliki nutrisi yang cukup untuk pertumbuhan chlorella, maka chlorella akan dapat hidup di sana. Untuk faktor-faktor ekologis pertumbuhan chlorella ini, karena chlorella ini merupakan fitoplankton, jadi tentunya membutuhkan cahaya. Untuk cahayanya sendiri itu kurang lebih berkisar antara 5.000 hingga 7.500 lux, dan suhunya itu 25 sampai 30 derajat Celcius. Untuk pH-nya itu berada di rentang pH netral 7 sampai 8, dan nutriennya sama seperti organisme lain membutuhkan nutrien makro dan mikro, di mana untuk nutrien makro ini terdiri dari karbon, nitrogen, fosfat, natrium, magnesium, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk mikro seperti besi, tembaga, mangan, dan sebagainya. Nah, chlorella ini juga chlorella ini juga membutuhkan karbon dioksida sebagai asupan untuk fotosintesis. Untuk sainitasnya sendiri, itu kurang lebih berada di 25 ppt atau maksimal itu 40 ppt dengan kadar oksigen 6 miligram per liter. Nah, untuk cara reproduksi serta siklus hidup chlorella, jadi chlorella ini bereproduksi secara seksual melalui proses yang disebut dengan autosporulasi, di mana sel vegetatif ini nanti akan membelah secara mitosis, menghasilkan 4-8 autospor. Autospor nanti kemudian akan berkembang di dalam sel induk, dan ketika sudah waktunya, itu nanti dinding sel induk itu akan pecah dan mengeluarkan autospor. Untuk siklus hidupnya sendiri, ini dimulai dari sel vegetatif tadi, kemudian membelah, membentuk autospor, dan dilepaskan, sehingga tumbuhlah sel vegetatif yang baru. Chlorella sendiri juga tidak mengalami fase seksual atau membentukkan zigot, dan siklus yang dialami oleh chlorella ini eh, terhitung cepat serta berulang untuk mendukung pertumbuhan populasi dalam sistem kultur. Untuk kandungan dari chlorella sendiri, chlorella ini menurut Yuan et al. Memiliki kandungan nutrien diantaranya protein dengan kisaran 40-66% dari berat kering. Kemudian ada juga karbohidrat sekitar 33%, lemak atau lipid ini sekitar 5-40%, vitamin meliputi vitamin B12, vitamin E, vitamin C, dan mineral seperti zat besi, magnesium, dan kalsium. Untuk antioksidan, chlorella ini memiliki antioksidan berupa beta-karoten, lutein, dan zeaxanthin. Lalu bagaimana proses produksi dari chlorella? Jadi sebelum memasuki tahap budidaya, yang perlu kita lakukan pertama kali adalah sterilisasi. Nah, apa saja yang perlu disterilisasi? Yaitu meliputi selang aerasi, batu aerasi, maupun pemberat serta bak untuk kultur. Jadi, selang, batu, serta pemberat ini nantinya akan direndam di kaporit 5 ppm selama kurang lebih 24 jam. Kemudian dicuci dengan deterjen. Kemudian bak untuk budidaya chlorella ini juga dicuci dengan deterjen, digosok, dan dibilas. Kemudian bak nanti akan disiram dan diberi kaporit kurang lebih 5-10 ppm, serta dibiarkan selama kurang lebih 24 jam lalu dibilas. Dan diisi dengan air laut, diberikan kaporit 5-10 ppm, serta dibiarkan selama 24 jam. Bak yang telah
dibiarkan tadi, kemudian diberikan natrium tiosulfat sebanyak 5 sampai 10 ppm. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menghilangkan kandungan klorin yang ada di air laut tadi selama kurang lebih 30 menit. Kemudian dilakukan klorin test untuk melacak keberadaan klorin yang masih tersisa. Setelah proses sterilisasi selesai, kemudian bak yang telah disiapkan tadi diberikan bibit. Nah, bibit ini itu diambil dari bibit yang ada pada saat fase eksponensial karena pertumbuhannya itu baru terjadi secara maksimal setelah kepadatannya juga mencapai titik optimum, kurang lebih sekitar 60.000 sel per mililiter. Nah, setelah itu dihitung kepadatannya terlebih dahulu menggunakan hemositometer dan metode Pico. Jadi, di fase hari ke-0 sampai ke-3 ini merupakan fase lag atau fase lag atau fase adaptasi di mana pertumbuhannya itu masih sedikit demi sedikit. Baru kemudian pada hari ke-4 sampai ke-6 ini sudah masuk ke fase logaritmik atau fase eksponensial di mana pertumbuhan dari chlorella ini sudah menunjukkan peningkatan yang konstan dan maksimal. Kalau dalam jurnal yang disebutkan ini sekitar kurang lebih 797.500 sel per mililiter. Nah, kemudian setelah memasuki fase stasioner atau kurang lebih hari ke 5 sampai 6 dan seterusnya itu pertumbuhan klora mulai terhenti di mana setelah hari tersebut memasuki fase kematian, yaitu beberapa klora akan mengalami kematian dan laju kematian ini lebih besar daripada laju pertumbuhan. Oke, setelah proses tersebut dilakukan pemanenan. Adapun pemanenan dari chlorella ini biasanya dilakukan di pertengahan fase eksponensial. Kenapa? Karena di pertengahan fase eksponensial ini pertumbuhan chlorella itu sedang padat, baik kepadatan, kualitas maupun kuantitasnya itu sedang berada dalam fase yang optimal sehingga di fase inilah chlorella kemudian dipanen agar selanjutnya ketika akan dikulturkan kembali ini apa fase pertumbuhan itu menjadi lebih cepat dan maksimal. Nah, kemudian pada tahap budidaya ini terkadang dilakukan scale up. Tujuannya apa? Yaitu untuk meningkatkan produksi dari Chlorella secara bertahap dan optimal dalam skala laboratorium sampai ke skala komersial. Jadi mungkin dalam beberapa bidang industri itu membutuhkan Chlorella dalam jumlah besar sehingga sebelum memasuki tahap volume yang besar ini perlu adanya scale up terlebih dahulu supaya pertumbuhannya ini termonitoring dan eh, kebutuhan dari chlorella ini tercukupi. Untuk tahapannya sendiri ini berada di tahapannya sendiri terdiri dari tahapan starter culture yang berada di laboratorium, kemudian masuk ke pre-culture, pilot scale, dan akhirnya sampai ke production scale. Di mana menurut Barros et al. Ini beliau menggunakan sampai hingga 1.000 liter. Nah, untuk pengaplikasian chlorella sendiri, jadi chlorella ini bisa digunakan sebagai pengganti tepung ikan untuk pos larva udang galah. Seperti yang dilakukan oleh Ada Krisnan, di mana beliau ini menggunakan chlorella sebagai pengganti tepung ikan. Nah, untuk hasilnya sendiri, di mana chlorella dengan dosis 25, 50, dan 75 ini mengalami peningkatan baik dari segi panjang udang maupun dari beratnya. Kemudian untuk nutrisinya juga dia lebih besar meningkat, mengalami peningkatan mulai dari Korea 25, 50 hingga 75. Namun ketika mencapai dosis 100 ini mengalami penurunan sehingga terdapat dosis yang optimal yaitu berkisar antara 25 sampai 75 untuk apa substitusi chlorella terhadap tepung ikan. Nah, begitu pula dengan em, kandungan dari biokimia seperti protein, asam amino, karbohidrat, dan lain sebagainya. Chlorella dengan dosis 25, 50, dan 75 ini mengalami hasil yang paling baik. Kemudian mulai mengalami penurunan ketika dosisnya ditambahkan hingga 100. Sehingga untuk substitusi chlorella terhadap pakan ikan ini itu dapat dilakukan dengan dosis yang memang
dianjurkan seperti yang sudah dilakukan di penelitian tersebut. Gitu, ini untuk data pustakanya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.